Yo guys, balik lagi di channel cerita singkat. Kali ini kita bakal bedah film sci-fi yang plot twist banget. Judulnya The Astronaut. Film ini nyeritain tentang seorang astronot yang baru aja pulang ke bumi. Tapi dia nggak sadar kalau ada sesuatu yang ngikutin dia. Sesuatu yang bakal ngubah total pandangan manusia tentang alam semesta. Sebelum kita mulai, pastikan dulu kamu sudah subscribe channel ini ya guys. Lalu, nggak pakai lama, kita langsung gaskan ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan seorang astronot bernama Sam Walker yang baru aja mendarat darurat di bumi. Kondisinya parah banget, helmnya pecah dan mukanya gosong. Tim penyelamat langsung gercep membawanya ke rumah sakit. Setelah 2 minggu dirawat intensif, Sam akhirnya mulai sadar. Pas pertama kali buka mata, Sam ngeliat pemandangan aneh. Sebuah pulpen tiba-tiba melayang di atas meja. Tapi perhatiannya langsung buyar waktu para dokter dengan baju hazmat lengkap datang buat meriksa dia. Salah satu dokter NASA, namanya Dr. Michelle, ngejelasin kalau ada sesuatu yang gak dikenal berhasil menembus kapsul pendaratannya dan ngehancurin helmnya. Mereka masih neliti apakah itu serpihan meteor atau kerusakan kapsul itu sendiri. Tapi yang penting, mereka semua bersyukur Sam bisa selamat. Gak lama kemudian, suaminya, Mark, putrinya Isabel, dan ayahnya yang ternyata seorang jenderal militer bernama William Harris datang menjenguk. Tapi karena protokol karantina, mereka belum boleh kontak fisik langsung. Jenderal William lalu ngejelasin kenapa dia ikut campur. Ternyata, NASA mendeteksi adanya anomali frekuensi listrik pas Sam masuk atmosfer, yang mungkin aja mengandung radiasi. Makanya, militer dan NASA mutusin buat kerjasama. Sebelum boleh pulang, Sam harus menjalani program rehabilitasi dan evaluasi medis di sebuah fasilitas khusus milik pemerintah yang super aman. Katanya sih, ini buat proses pemulihan Sam sekaligus menjauhkan dia dari media yang udah mulai bikin gosip aneh-aneh soal pendaratannya. Singkat cerita, Sam dibawa ke fasilitas itu yang lokasinya ada di tengah hutan. Awalnya Sam ngira tempat itu kayak lab, tapi ternyata sebuah rumah mewah yang super nyaman. Cuma ya itu, lokasinya terpencil banget. Dr. Michelle juga ngasih Sam sebuah teropong bintang, biar Sam bisa ngobatin kangennya sama luar angkasa. Tapi tiba-tiba telinga Sam berdengung kencang dan dia ngeliat halusinasi aneh, seolah-olah dia lagi ada di tengah medan perang. Michelle nenangin dia, katanya itu efek samping biasa buat astronot yang kelamaan di ruang hampa gravitasi. Tubuhnya butuh waktu buat adaptasi lagi, makanya dia dibawa ke sini biar bisa istirahat total. Sam sempat nanya soal misi berikutnya yang dijadwalkan 2 bulan lagi. Tapi Michelle bilang, kesehatan Sam nomor 1. Kalau belum pulih, misinya bisa ditunda. Malam harinya, pas Sam lagi video call sama sahabatnya di NASA, Val, dia ngerasa kayak ada yang ngawasin dari halaman rumah. Val cuma masih nasehat supaya Sam nikmatin aja masa liburannya, karena gejala-gejala aneh itu butuh waktu buat hilang.
Waktu mau tidur, Sam dengar suara aneh dari dapur dan ngeliat pintu samping kebuka. Dia coba intip pakai teropongnya, dan bener aja ada sesuatu yang lagi ngeliatin dia dari balik pohon. Penasaran, Sam nekat keluar buat nyari tahu. Dan lagi-lagi, telinganya berdengung kencang, disertai halusinasi yang sama. Paginya, Sam kaget ngeliat lengan kirinya jadi hitam lebam, padahal semalam dia nggak ngerasa kebentur apa-apa. Tapi karena ngerasa baik-baik aja, dia cuekin. Pas lagi bikin sarapan, lebih aneh lagi, sebutir telur tiba-tiba melayang di depan mukanya. Ini beneran nyata, bukan halusinasi. Tapi keburu buyar karena Mitchell dan timnya datang buat evaluasi medis. Sam ngejalanin tes kesehatan dengan lancar, tapi dia terlalu maksain diri sampai akhirnya pingsan. Mitchell pun nyuruh dia istirahat total. Gak lama, Mark nelpon. Sam bilang dia pengen liburan setelah ini, tapi Mark nolak. Mark cuma pengen ngabisin waktu di rumah bareng keluarga, karena setelah cutinya habis, Sam pasti bakal ninggalin mereka lagi buat misi kedua. Mark dan Isabel cuma pengen punya keluarga yang utuh. Nah, di sini kelihatan kalau Sam kayaknya lebih mentingin karirnya daripada keluarganya. Sorenya, pas lagi jalan-jalan di hutan, halusinasi itu datang lagi. Gak sengaja, Sam nemuin kamera pengawas yang disamarkan jadi batu. Dia curiga ada kamera lain, dan pas lagi nyari-nyari, dia kepleset dan kepalanya kebentur batu sampai pingsan. Pas sadar, Sam udah ada di kamarnya. Ternyata ayahnya, Jenderal William, kebetulan datang berkunjung dan nemuin dia pingsan di hutan. Sam langsung nanyain soal kamera-kamera pengawas itu. William ngejelasin kalau Sam adalah bagian dari sesuatu yang besar, jadi keamanannya harus super ketat. Security cameras, or were they recording? They're to debrief NASA on the Setelah itu, William nunjukin sebuah ruang rahasia di bawah tanah yang ternyata adalah bunker perlindungan super canggih. Bunker ini punya ruang kontrol buat semua sistem keamanan di rumah itu. Kalau ada bahaya, rumah itu bakal otomatis kekunci rapat dengan lapisan anti peluru. Keren banget! Jay's birthday? This is more secure than an embassy. It's amazing. Let's put your mind all around the perimeter. In an emergency and copper paneling. But I didn't want you to think that we were spying. Like revealed. Why don't we go back upstairs before they come looking for us? Thank you. Yeah, get back. Probably best that you just stay.
Malam harinya, Sam sadar lebam hitam di tangannya makin parah. Dia lapor ke Michelle, dan Michelle nyuruh dia kompres aja dulu. Pas lagi berendam, Sam dengar suara aneh lagi dari balik pepohonan. Dia buru-buru masuk dan coba nelpon Mark, tapi nggak diangkat. Can you just call me back when you get this? Okay. Bye. Tiba-tiba, listrik di rumah padam, disusul suara-suara aneh. Sensor keamanan langsung aktif, mendeteksi ada penyusup di dalam rumah. Sam dengar suara gaduh di dapur. Karena penasaran, dia coba intip. Dan, serem guys, muncul sesosok makhluk aneh dari balik kaca yang bikin Sam lari ketakutan dan ngumpet di ruang kontrol bawah tanah. Dari CCTV, Sam ngeliat ada makhluk misterius mirip alien lagi merangkak di halaman rumah. Ngeri banget. Karena kecapean, Sam ketiduran di situ. Paginya, ayahnya udah ada di rumah. Katanya, dapat laporan ada gangguan listrik semalam. Sam langsung cerita kalau ada alien masuk ke rumahnya. Tapi ayahnya nanya, apa Sam mau balik ke markas aja? Sam nolak. Dia nggak mau keluarganya tahu kalau dia masih dalam masa rehabilitasi. No, I'm struggling. I'm sorry. I think I'm just really stressed out. Selesai latihan, Michelle meriksa lebam di tangan Sam. Dia ngerasa ini bukan lebam biasa dan ngambil sampel buat diteliti di lab. Gak lama kemudian, Mark dan Isabel datang nengok. Makes our place look like a college. Look, I lost it. When? Adopted your mother. One of the first gifts I gave her was a telescope just like that. What's wrong? And basically, I don't know. Sam nunjukin lebam hitam di tangannya yang ternyata udah nyebar ke bagian tubuh lain. Dia rahasiain ini dari dokter karena takut misinya dibatalin. Sam juga cerita ke Mark soal kecurigaannya. Dulu pas di stasiun angkasa, dia dapat tugas buat mancarin sinyal khusus keluar angkasa. Terus, stasiun nangkap gelombang suara aneh. Awalnya dia kira itu cuma gangguan, tapi setelah ngeliat alien itu, dia yakin itu adalah bentuk komunikasi. Dia takut alien itulah yang nyerang kapsulnya dan ngikutin dia pulang. Sam nunjukin rekaman CCTV semalam ke ayahnya, tapi anehnya rekamannya malah jadi ancur dan gak jelas. Karena gak ada bukti, ayahnya nganggap Sam cuma halusinasi karena kelelahan. Setelah ayahnya pulang, Sam ngajak keluarganya jalan-jalan ke hutan. Mereka lagi asik-asiknya nikmatin waktu bareng. Did your dad? Scurry off too far, okay?
tiba-tiba muncul segerombolan besar serangga dari balik pepohonan. Mereka langsung lari balik ke rumah. Anehnya, serangga-serangga itu agresif banget, nabrak-nabrakin diri ke kaca sampai akhirnya mati semua. Tim investigasi NASA nemuin pola aneh berbentuk lingkaran di halaman rumah, tapi mereka belum ngasih penjelasan apa-apa. What do you think? Probably my room at Langley. No, it's okay. Should we take her? Director Marshall? Yeah? Okay. So I'll call you when we're... See you soon. I'll see you soon. Malamnya, pas Sam mau mandi, dia ngeliat kuku jempol kakinya copot. Wah guys, ini udah nggak beres. Sam iseng browsing dan nemu artikel kalau gangguan geomagnetik dari matahari bisa bikin perilaku serangga jadi aneh, bahkan bisa ngeganggu jaringan listrik. Artikel itu juga nyebutin kalau fenomena ini sering dibarengi sama penampakan UFO dan kasus orang hilang. Wah, Sam makin yakin ini semua ada hubungannya sama alien. Tiba-tiba, seluruh badannya gatal-gatal dan muncul bercak merah di punggungnya. Dalam keadaan panik, listrik mati lagi. Sam dengar ada sesuatu masuk ke rumah. Dia langsung nelpon Mark minta tolong. Pas mau lari ke bunker, luka di punggungnya makin parah, bahkan sampai bernanah. Breach detected. Lockdown initiated. There's something. What the fuck? Di ruang kontrol, komputer mendeteksi ada 3 organisme tak dikenal di dalam rumah. Sialnya, satu persatu kamera CCTV mati, seolah makhluk itu nggak mau kelihatan. Merasa bunker udah nggak aman, Sam nekat keluar. Dan bener aja, makhluk itu udah nungguin di depan pintu. Sam lari ke dapur, dan anehnya, pas para alien itu deketin dia, kulit Sam berubah jadi kasar dan nyala kebiruan. Sam coba kabur lewat ventilasi, tapi di sana juga udah ada alien nungguin. Untungnya dia berhasil lolos dan lari ke dalam hutan. Di saat yang sama, Mark dan Isabel tiba di rumah. Mereka dengar teriakan Sam dan langsung lari nyusul ke hutan.
Ayah Sam, Jenderal William, juga datang bareng pasukan militer. Di tengah hutan, Sam udah dikepung sama para alien. Dia mohon jangan disakiti. Tapi alien itu malah bilang, kami ini keluargamu. Dan bener aja, tubuh Sam perlahan mulai berubah jadi mirip kayak mereka. Ternyata selama ini para alien itu udah nyariin Sam ke seluruh penjuru galaksi. Tapi kesulitan karena fisik Sam udah berubah jadi manusia. Si alien ini kemudian ngebantu Sam buat ngebuka ingatannya yang terkunci. Dan disinilah plot twist terbesarnya kebongkar guys. Sekitar 20 tahun lalu, pas mereka pertama kali mendarat di bumi, mereka diserang sama pasukan yang dipimpin oleh Jenderal William. Waktu mau kabur, ibu Sam tertembak dan nyuruh Sam yang waktu itu masih wujud alien kecil buat sembunyi. Dalam keadaan terdesak, Sam membuat sebuah alat transformasi yang bisa ngubah wujudnya jadi manusia, bahkan sampai ke struktur anatominya. Makanya susah banget dibedain. Alat ini butuh waktu bertahun-tahun buat balikin wujud aslinya. Dan ternyata Jenderal William ngeliat semua proses transformasi itu. Tapi bukannya ngebunuh, dia malah nyelamatin alien Sam dan ngebesarin dia kayak anaknya sendiri. Jadi, halusinasi perang yang dilihat Sam selama ini adalah serpihan ingatan masa lalunya sendiri. Gak lama Mark, Isabel, dan William akhirnya nemuin mereka. Sam coba nenangin suami dan anaknya. Tapi William malah ngungkapin kebenaran aslinya. Dia ngakuin kalau Sam itu alien. Sejak dulu, William sengaja ngirim Sam keluar angkasa buat mancing para alien ini datang ke bumi. Tujuannya buat mempelajari teknologi mereka yang super canggih karena dia takut teknologi itu bisa mengancam peradaban manusia. Sam jelas kecewa banget karena udah dibohongi seumur hidupnya. William ngancam dia gak akan nyakitin mereka kalau Sam mau ikut dan nyuruh keluarganya nyerahin kapal angkasa mereka. Mark yang gak terima istrinya diancam langsung nyerang William. Di saat yang sama, tubuh Sam bertransformasi total. Dia sekarang udah berubah sepenuhnya jadi alien. Ngeliat itu, Mark dan Isabel cuma bisa pasrah. Istri dan ibu yang mereka kenal ternyata adalah makhluk dari dunia lain. Tapi cinta Mark gak berubah. Dia malah nyuruh Sam buat cepat-cepat pergi karena pasukan militer udah mulai berdatangan. Setelah ngucapin selamat tinggal yang mengharukan ke putri kecilnya, Sam dan keluarga aliennya terbang meninggalkan bumi. Dan film pun selesai. Jadi gitu guys ceritanya. Gak happy ending ya, tapi paling tidak Sam selamat dan balik ke keluarga aslinya. Pas Isabel bilang kita akan segera bertemu lagi, itu ngasih harapan kalau suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali. Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton. Sehat selalu buat kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.